Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan kemarin. Ya, oke, langsung mulai saja ya. Jadi soal yang pertama itu adalah sebuah mata uang nih, ada sebuah mata uang yang dilempar sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 kali pelemparannya, bukan cuma sekali ya, tapi ada satu mata uang dilempar 2 kali, bukan ada 2 mata uangnya, tapi satu mata uang dilempar 2 kali. Nah, dengan X, misalnya nih, X itu menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Jadi X ini kita fokusnya ke sisi gambar yang muncul. Nah, maka nilai X yang mungkin adalah, nah ini semoga kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Jadi di sini jawab, ingat X itu adalah menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Berarti X itu adalah kejadian munculnya gambar pada sebuah mata uang ya dengan dilempar sebanyak 2 kali. Nah, nilai X yang mungkin berarti adalah X. Nah, berarti dari pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali itu mungkin nggak kalau yang muncul itu angka semua? Mungkin kan? Karena mungkin yang muncul angka semua bukan gambar tidak muncul sama sekali, maka kemungkinan nilai X-nya itu adalah 0 karena gambar sama sekali tidak muncul. Ya kan? Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan yang kedua, misalkan dilempar sekali yang keluar angka. Lempar sekali lagi yang keluar gambar. Atau kebalikannya yang pertama gambar, yang kedua angka. Mungkin kan ya seperti itu. Nah, sehingga yang kemungkinan kedua itu adalah yang muncul gambar hanya ada satu. Ya, hanya satu gambar yang muncul atau kemungkinan nilai X-nya adalah 1. Karena X itu kan banyak sisi gambar. Nah, kemungkinannya karena ada 2 koin, mungkin nggak kalau dua-duanya itu adalah gambar semua? Mungkin kan? Mungkin juga angka semua, makanya tadi 0. Kalau gambar semua berarti nilai banyak sisi gambar yang muncul adalah ada 2 ya kan? Karena 2 kali pelemparan. Maka nilai X yang mungkin 3 nggak? Nggak mungkin karena dilemparnya hanya sebanyak 2 kali. Sehingga banyak nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2. Ya, jadi X-nya itu adalah himpunan 0, 1, 2. Atau berarti banyaknya nilai X itu ada 1, 2, 3 anggotanya. NX-nya ada 3. Gitu ya. Jadi nilai-nilai X yang mungkinnya adalah 0, 1, 2. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya, dalam suatu pengiriman 5 unit kulkas, terdapat 2 unit yang cacat. Jadi kita ngirim misalkan suatu agen nih mengirim 5 unit kulkas nih. Nah, dari 5 itu ternyata ada 2 unit yang cacat. Dan ada 3 unit yang bagus. Nah, seorang agen, misalkan ada agen nih, dia itu menerima secara acak 3 unit. Jadi kan ada 5 dikirim. Nah, seorang agen ini menerima 3 doang dari 5 itu. Yang hanya menerima 3. Nah, berapa sih kira-kira peluang agen tersebut menerima 1 unit yang rusak? Nah, di sini sebenarnya emang yang main itu konsep peluang, gitu ya. Nah, peluang itu rumus umumnya misalkan peluang kejadian A itu adalah NA, banyaknya kejadian A dibagi dengan NS. NS itu artinya semesta, banyaknya semua kejadian, gitu ya. Misalkan dalam pelemparan mata uang. Nah, misalkan kita ingin menentukan peluang seperti tadi tuh sisi gambar yang muncul, maka A-nya ini adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. A ini kejadian munculnya sisi gambar. NA ini banyaknya kejadian sisi gambar yang muncul seperti tadi pada pelemparan 2 koin sebuah mata uang 2 kali berarti NA-nya ada 3 kan kalau tadi simbolnya X. Nah, NS ini adalah peluang semuanya. Jadi peluang banyaknya semua kejadian ya semesta. Kalau di himpunan kan semesta semuanya. Banyaknya semua kejadian. Kalau pelemparan sebuah mata uang 2 kali berarti semua kemungkinannya ada berapa? Gitu kan. Itu adalah NS-nya. Nah, peluangnya adalah NA dibagi NS. Jadi N ini menandakan banyaknya. Ya, P ini menandakan peluang. Itu peluang. Nah, di sini kita juga berbicaranya peluang. Tapi di sini kita untuk menentukan NA dan NS-nya kita membutuhkan kombinasi. Kenapa? Jadi di peluang itu ada 2 konsep, namanya permutasi ya. Di peluang atau banyaknya cara sih, kita berbicaranya banyaknya cara. Jadi banyaknya cara ini kan N ya.
banyaknya cara dalam kita memilih ya, memilih itu ada konsep permutasi namanya, ada namanya juga konsep kombinasi. Nah, kalau permutasi itu kita berbicaranya dengan hal-hal yang memperhatikan urutan. Misalkan kita mau memilih 2 angka dari 10 angka misalkan. Nah, 2 angkanya itu misalkan tidak misalkan 2 angkanya angka pertama harus apa, angka kedua harus apa. Jadi urutannya itu diperhatikan. Ya, urutan dari setiap susunan-susunannya itu dari susunan angka atau susunan kata itu diperhatikan, itu permutasi. Nah, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Misalkan kita mau memilih, misalkan ini dari 8 orang siswa, kita mau memilih 2 siswa secara acak. Nah, 2 siswa itu nggak diperhatikan. Siswa pertama itu misalkan perempuan, siswa kedua itu laki-laki, itu nggak. Ambil aja 2 siswa secara acak. Ya, 2 siswa secara acak dari 8 siswa. Nah, itu kita menggunakan konsep kombinasi. Nah, di distribusi peluang acak ini kita menggunakannya konsep kombinasi. Kenapa? Karena dalam pengambilan pengambilan apa mengambil caranya, jadi kita mau menentukan banyaknya cara dari suatu kejadiannya itu kita tidak memperhatikan urutan seperti ini ya. Jadi seorang agen kan menerima 3 unit ya. Menerima kita berarti sama aja dengan mengambil 3 unit dari 5 unit kan, 3 unit kulkas dari 5 unit kulkasnya. Nah, itu kan tidak memperhatikan urutan kan. Jadi mau yang pertama kulkas yang seperti apa, yang kedua apa, tiga apa itu acak. Makanya kita menggunakannya kombinasi. Itu. Jadi di sini kita lebih menggunakannya kombinasi. Ya, dan nanti untuk contoh-contoh permutasi dan kombinasi yang lebih lengkapnya lagi akan kalian pelajari di matematika wajib. Nah, secara singkat dulu konsep kombinasinya. Jadi kombinasi ini simbolnya adalah C, biasanya disimbolkan dengan C ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini biasanya kita itu mau menentukan banyaknya cara kita mengambil sesuatu dari sesuatu yang tersedia. Jadi misalkan nih kita mau memilih K dari N, gitu ya. Nah, N ini adalah yang tersedia, dan K-nya ini adalah yang mau kita pilihnya, yang dipilih, gitu ya. Dan N-nya itu haruslah lebih dari sama dengan K. Tentunya kan kita kalau memilih dari yang sedia, nggak mungkin kita memilih 10 dari yang tersedianya 5 kan. Pasti kita memilihnya yang kurang dari atau sama dengan dari yang tersedia. Jadi yang tersedianya harus lebih dari sama dengan yang kita pilih. Nah, ini ya. Ini berarti kalau tulisan seperti ini artinya kita memilih K dari N yang tersedia. Seperti tadi, misalkan kita memilih 2 siswa dari 8 siswa. Gitu. Jadi kalau seperti itu nanti berarti jadi kombinasi 2 dari 8. Misalnya seperti itu. Misalnya dari 8 siswa nih kita mau milih 2 siswa untuk ikut lomba. Nah, ada berapa banyak sih pilihannya gitu kan? Misalnya ada 8 siswa A, B, C, D, E, F, G, H nih. Nah, kita mau memilih 2 aja, berarti kan kita bisa pilih A sama B, itu satu cara. Kita bisa pilih A sama C, bisa pilih A sama D, bisa pilih A sama E, bisa pilih A sama F, bisa pilih A sama G, bisa pilih A sama H, bisa juga pilih yang B sama C, B sama D, yang kayak gitu kan. Nah, itu tuh kalau kita urutkan, itu kan banyak banget tuh. Nah, kalau misalkan cuma 8 mungkin masih bisa tuh kita urutkan. Tapi kalau misalkan ini udah banyak angkanya, bahkan 8 aja sulit ya. Sangat banyak kan kemungkinannya. Nah, untuk mempermudah kita mencari atau menentukan banyak cara dalam memilih itu, makanya kita menggunakan kombinasi seperti itu. Ya, ini CNK, CK dari N, atau bisa juga ada yang menulisnya K di sini N. Gitu, ini sama aja. Gitu ya. Nah, rumusnya adalah di sini ya. Rumusnya CK dari N itu sama dengan yang banyak dulu nih, yang tersedia dulu. N faktorial per
N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Ini rumusnya. Ini K faktorial sama N min K faktorial bisa terbalik ya, sama aja karena kan perkalian komutatif. Nah, ini rumus dari kombinasi. C K dari N adalah N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, misalkan untuk contoh sederhana dulu tentang kombinasi. Misalnya nih, kita mau memilih dua siswa, memilih dua siswa dari yang mudah dulu deh, dari 4 siswa misalnya. Dari 4 siswa kelas 12 misalnya. Nah, berarti misalkan 4 siswa ini adalah A, B, C, D. Kita mau milih 2 siswa nih, berarti kan pilihannya ada di antaranya adalah A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan D kan. Nah, ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan kan? Berarti ada 6 cara memilih 2 siswa dari 4 siswa. Nah, kalau sedikit seperti ini masih bisa kita uraikan seperti ini. Tapi kalau banyak, maka kita akan mudah kalau menggunakan kombinasi. Nah, kita coba. Misalkan ini peluang kejadian A lah ya. Nah, berarti NA juga bisa kita cari dengan kombinasi, yaitu kombinasi 2 dari 4, karena kita memilih 2 dari 4 yang tersedia. Pakai rumus yang tadi, 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 ini 2 kali 1. Ini bisa coret kan? Jadi 4 kali 3 per 2 faktorial 2 kali 1. Ini bisa coret juga sama dengan 6. Ini A ya, maaf. Ini tuh A, kalau himpunan simbolnya berarti A ya. NA-nya berarti banyak anggota himpunannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apakah sama NA-nya 6? Sama kan? Nah, jadi kombinasi ini untuk mempermudah kalian menentukan banyaknya cara dari kita memilih sesuatu dari berapa, memilih K dari N yang tersedia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan cara mengerjakan yang ini. Nah, kita mau memilih 5 unit kulkas, dari ada 2 yang cacat, 3 yang bagus. Kita memilih 3. Dan peluang agen menerima 1 yang rusak. Nah, di sini udah ada ketentuannya, peluang agen menerima 1 yang rusak. Kita coba di sini dulu ya. Nah, di sini berarti tadi diketahui apa? Di situ diketahui ada 5 unit kulkas kan? Ada 5 unit kulkas. 2 unit kulkas, kulkas itu cacat. 3 unit kulkasnya itu bagus. Kita menerima 3 unit atau diambil atau dipilih 3 unit secara acak kan? Secara acak. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambilnya atau kita menerima ya, kita pakai kalimat ini saja, terambilnya 1 unit yang rusak. Nah, berarti di sini yang harus kalian perhatikan adalah pertama kita tentukan dulu nih, misalnya X itu adalah kejadian terambilnya karena ditanya rusak, berarti kita fokus aja ke yang rusak. Terambilnya kulkas yang cacat ya. Kulkas cacat, ini cacat ya, jadi konsisten aja kalimatnya. Cacat, kejadian terambilnya kulkas yang cacat. Nah, kita mau terambilnya hanya 1, berarti kita mau berapa banyaknya kalau X-nya sama dengan 1, gitu kan. NX sama dengan 1. Nah, kita pakai kombinasi nih. Nah, ini kombinasinya memang sudah campuran, karena di sini ada beberapa kejadian kan, kita ngambil 3 unit dari 5 unit, ya kan. Terus kita fokus ke yang cacat. Yang cacat ada 2, tapi kita ngambil 1. Nah, karena ada banyak kejadian gitu, jadi peluang kombinasinya nggak bisa cuma 1. Kita mau mengambil kan
1 unit yang cacat. Berarti X-nya sama dengan 1 kan, karena X itu kejadian terambilnya kulkas cacat. Nah, ini pakai kombinasi. Nah, kita fokus dulu ke sini. Kita ngambil 1 unit cacat. Kita ngambil 1 dari yang tersedia berapa? Yang tersedia, karena ini 1 cacat, berarti kita fokus yang tersedia berapa yang cacat, gitu kan. Yang tersedia adalah 2 yang cacat. Berarti 1 dari 2. Nah, apakah seperti ini? Banyak kejadian dari kita mengambil 1 yang rusak, apakah selesai seperti ini? Tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena di sini kita ngambilnya 3 unit. Ya, kita ngambilnya 3 unit, bukan hanya 1 unit. Jadi, kalau karena kita baru di sini kan kita baru mengambil 1 unit kan, 1 dari 2. Nah, karena kita ngambil 3, berarti kita butuh 2 lagi kan. Nah, 2 lagi berarti pasti dari yang bagus. Berarti kita juga memilih, ya kan, 2 unit dari yang 3 unit yang bagus. Yang bagusnya kan 3 unit. Nah, ini diapain? Dikali. Kenapa dikali? Karena kita ngambil ini 1, ya kita memilih 1, lalu dan kita memilih 2. Ya, jadi bukan ditambah. Kalau ditambah itu di matematika itu berarti atau. Nah, gitu. Sedangkan kalau ini kan kita mengambil 1 dan 2 kan. Kalau atau berarti artinya kita boleh 1 aja atau 2 aja. Boleh salah satu atau boleh keduanya. Tapi karena di sini kita 1 dan kita juga pasti ngambil 2 kan. Gitu ya. Karena kita ngambilnya 3 gitu. Jadi kita pakai kali di sini ya. Nah, sudah kita masukkan rumus kombinasinya. Berarti di sini 2 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 1. Nah, ini dikali 3 faktorial per, berarti 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial yang bawah ya. Ini 2 kali 1 per 2 kurang 1, 1 faktorial 1 ya. 1 kali 1 faktorial. 3 kali 2 kali 1 faktorial per 3 kurang 2 faktorial, 1 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. Ini coret, ini juga coret, sisa 3, ini sisa 2 ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti ada 6 cara kita mengambil 1 unit yang cacat. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, itu adalah banyaknya cara kita mengambil 1 yang cacat. Yang ditanyakan peluang. Kalau yang ditanya peluang, berarti kita harus tahu semestanya nih. Semestanya. Nah, semestanya kita lihat secara umum. Ya, kita pakai kombinasi juga tentunya. Nah, kita lihat secara umum. Kita mengambil 3 unit kulkas, berarti kita memilih 3 unit kulkas. Dari berapa unit kulkas? Dari 5 yang tersedia kan. Berarti kombinasi 3 dari 5, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, gini kalian bisa uraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per 2 kali 1, ini 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan 3 kali 2 kali 1 pasti sama kan? Ini coret tuh deh, ini 2 ya, jadi sama dengan 10. Nah, kalian lihat 3, 2, 1 kan ini sama nih. Jadi boleh nih, kalian kalau menguraikan gini aja, lihat yang di bawah ada 3, berarti ya udah 3 faktorial aja. Ini baru diuraikan. Nah, 3 faktorialnya jadi tetap, jadi kan ini bisa dicoret gitu. Jadi ini menguntungkan kalau kalian nyarinya banyak, misalkan 20 faktorial gitu ya. Ini 18 faktorial, jadi nggak perlu ngalihin sampai nulisnya, nggak perlu berjajar sampai sana gitu. Jadi kalian lihat yang bawah sini. Nah, ini kan baru bisa dicoret, jadi hasilnya pasti sama 10. Nah, tadi peluang X sama dengan 1 kan, itu adalah berarti NX sama dengan 1 per NS, ya kan. Ini tadi adalah 6, semestanya adalah 10. Jadi peluangnya kita menerima 1 unit yang cacat adalah 6 per 10, atau boleh disederhanakan jadi 3 per 5. Nah, seperti itu ya. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah,
Nomor 3. Nah, seorang investor katanya ini dia menanam saham kan. Nah, katanya kira-kira nih dia bisa memperoleh keuntungan $4.000 dalam setahun dengan peluang 0,3 dan atau kerugiannya dia bisa juga rugi kan. Itu adalah $1.000 dengan peluangnya 0,7. Nah, yang ditanya adalah nilai harapan penerimaan investor itu dalam setahun dari modal yang ia tanam. Nah, ini berarti kita pakai nilai harapan kan. Nah, kemarin kita udah belajar rata-rata dari nilai harapan atau EX itu rumusnya adalah sigma. Sigma itu artinya penjumlahan ya. I sama dengan 1 sampai N, XI dikali dengan FXI. Nah, ini ya. Nah, jadi kita langsung masukkan saja nih. Sigma itu artinya penjumlahan. Karena di sini ada 2, berarti kita hanya jumlahkan ini saja. XI-nya berarti kan yang 4.000. 4.000 dikali FXI. FXI-nya itu peluangnya 0,3. Nah, ditambah karena sigma ini ditambah kerugian. Karena rugi kan pasti uang kita berkurang nih, berarti ini negatif. Nah, dari kerugiannya 1.000 dikali FX1-nya itu peluangnya 0,7. Sudah ini kita kalikan. Jadi 1.200 dikurang 700. Hasilnya adalah $500. Jangan lupa. Nah, jadi nilai harapan penerimaan investor itu dalam 1 tahun kurang lebih adalah $500 gitu ya. Itu untuk nomor 3. Nah, sekarang yang nomor 4 nih, peluang seorang menembak sasaran itu adalah 0,7. Jadi dia nembak, peluangnya dia tepat sasaran itu adalah 0,7. Ya, dan dia melakukan tembakannya sebanyak 100 kali. Nah, kalau dia melakukan tembakan sebanyak 100 kali, berarti misalkan di sini X itu adalah kejadian seseorang menembak ya. Kita harus misalkan dulu supaya simbolnya nanti gampang. Kita nggak bingung dan simbolnya kita tuliskan dulu apa maksud kita gitu ya. Seseorang menembak tepat mengenai sasaran ya, karena di situ kan diketahuinya itu. Tepat mengenai sasaran misalnya X-nya. Nah, kalau X-nya ini, terus berarti peluangnya atau PX-nya adalah 0,7 kan. Nah, kita menembak sebanyak 100 kali. Berarti diketahui semestanya adalah 100. Ini diketahui ya. Nah, lalu apalagi yang ditanyakan itu adalah justru banyaknya kemungkinan yang gagal. Ya kan? Nah, misalkan yaitu adalah kejadian seseorang menembak dengan gagal gitu saja ya, dengan gagal menembak atau berarti yang ditanya adalah banyak, berarti yang ditanya adalah NY gitu kan. Nah, yang ditanya adalah NY. Nah, kita lanjutkan. Di situ diketahui PX-nya 0,7 kan. Nah, dari sini kita bisa tuh menghitung NX-nya gitu ya. Jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama nih, cara pertama kamu cari dulu NX-nya. Ya, PX itu tadi adalah rumusnya NX per NS atau pakai peluang harapan juga bisa carinya. Kalau seperti ini berarti kita bisa carikan NX-nya ya. Tadi NS-nya 100. Berarti NX-nya, nah ini langsung pakai peluang harapan boleh 0,7 dikali 100. Ya kan? Ini peluang harapan kan ini. Nah, NX-nya berarti adalah 70. Berarti dari 100 tembakan, banyaknya dia menembak tepat sasaran adalah 70. Berarti di sini yang gagal pasti langsung bisa kita cari 100 dikurang 70 yaitu 30. Gitu kan. Ini cara yang pertama atau cara yang kedua langsung nih. Karena PX-nya 0,7 maka PY-nya pastilah 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Kenapa? Karena tepat sasaran dan gagal itu pasti jumlahnya adalah 1 kan. Kita kalau misalkan menembak itu berarti kan peluangnya 2, tepat sasaran atau gagal. Jadi tepat sasaran atau gagal itu pasti jumlahnya 1. Gitu ya. Jadi kalau tepat sasaran itu 0,7, maka yang gagal pasti 1 dikurang 0,7 peluangnya. Peluangnya adalah 0,3. Nah, dari sini kita langsung bisa tentukan NY-nya, yaitu peluangnya dikali banyak, seperti ini kan.
dikali banyaknya tembakan yang kita lakukan, yaitu 30. Sama kan jumlah hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung lanjut saja. Nah, ini adalah distribusi peluang kontinu. Kalau peluang kontinu, kita mengenal fungsi densitas ya, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Dan di sini kita melibatkan konsep integral. Nah, dijelaskan dulu tentang konsep integral sedikit. Nah, integral itu berarti kalau kita mau menentukan integral dari fx, jangan lupa ini ada dx-nya. Misalkan fx-nya itu adalah x pangkat n, berarti x pangkat n dx. Berarti caranya itu adalah ini satu, Ibu nggak akan bahas asal usul rumusnya ya, langsung rumusnya saja karena harusnya kalian sudah pelajari. 1/lihat pangkatnya. Pangkatnya berapapun, di sini pangkatnya n, itu n tambah 1. Di sini ya, rumusnya adalah 1/n tambah 1. X tetap, berapapun fungsinya, kalau 2x, 3x, dia tetap x. Terusnya pangkatnya, tadinya pangkatnya n, ini pangkatnya juga jadi dijumlah. N plus 1. Jadi ini nih, yang ini, kalau kalian turunkan, pasti hasilnya ini. Ya, jadi kalau integral hasilnya adalah ini, ditambah 1 per pangkatnya ditambah 1 dikali X pangkat, ini pangkatnya ditambah 1 plus C. Ini integral tak tentu, artinya kita nggak tahu batasnya berapa. Tapi kalau integral tentu, misalnya A, B, ya misalkan batasnya dari A sampai B, fx dx, ya ini tuh berarti nanti misalkan fungsinya seperti itu, X pangkat N dx. Nah, berarti ini kalian turunkan dulu nih. Tadi kan hasil turunkan, integralkan dulu. Hasilnya adalah 1/n plus 1 kali X pangkatnya ditambah 1. Nah, ini batasnya adalah A sampai B. Gitu ya. Batasnya A sampai B artinya kalian masukkan tadi gini kan. AB, kita ulang ya, X pangkat N dx itu adalah 1/n plus 1 X pangkat N plus 1. Batasnya dari A sampai B, ya kan? Nah, kalian substitusikan nilai BA-nya. Jadi 1/n plus 1-nya boleh kalian ini. Yang dimasukkan adalah fungsinya ya, X-nya. Berarti karena fungsinya hanya X, jadinya ini B pangkat N plus 1 ya dikurang dengan 1/n plus 1 A pangkat N plus 1. Nanti ini kalian hitung. Jadi ini hasilnya. Dia nggak usah plus C karena udah ada hasilnya ya. Udah ada batasnya dari A sampai B. Seperti ini. Atau kalau misalkan 1/n plus 1-nya nih pas dari sini karena ini konstan koefisien mau kalian keluarkan. Jadi tinggal gini aja. Misalnya tinggal ini aja nih yang dikasih. Boleh sama aja nanti hasilnya. Misalkan gini. Terusnya berarti ini adalah B pangkat N plus 1 min A pangkat N plus 1. Ya, sama kan dengan ini ya, kalau di distributif. Jadi seperti itu ya, itu adalah integral. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau ngitung integral berapa ya? Integral dari batasnya misalkan 1 sampai 0 sampai 1 deh, misalkan 0 sampai 1 dari fungsinya misalnya adalah ya, fungsinya misalnya adalah ini. Misalkan atau jangan 0 sampai 1 deh, misalnya 2 sampai 6 deh. Ini misalnya 2 sampai 6 dari fungsinya itu adalah 1/20 X plus 1 dx misalnya. Nah, ini berarti bagaimana caranya? Nah, ini koefisien, ini bisa kalian taruh di depan, nggak masalah. Gitu. Jadi boleh seperti ini untuk mempermudah. Nah, ini kalau seperti ini bisa kalian uraikan nih kalau penjumlahan ya. Kalau perkalian tidak. Kalau penjumlahan bisa kalian uraikan dengan ini. Kalau perkalian 2 kali X misalnya, maka 2-nya bisa dikedepanin seperti ini kan. Ini 1/20 kali X plus 1. 1/20 bisa kedepanin. Ini ya bisa diuraikan jadi X dx plus integral dari 2 sampai 6 1 dx ya.
dalam kurung, jangan lupa. Nah, terus ini 1/20. Nah, ini integral ini. Ini pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti 1 per pangkatnya 1 ditambah 1. Gitu ya. X pangkatnya ditambah 1. 1 plus 1. Batasnya 2 sampai 6. Ditambah ini juga sama. Ini kalau nggak ada X-nya artinya X-nya pangkat berapa? Pangkat 0. Kan X pangkat 0, 1. Berarti ini 1 per, kan ini 1 bisa kita kedepanin kan? 1 ke depan. Tetap kan jadinya? Oh, ini deh. Berarti ini jadinya 1 dikali 2 sampai 6 X pangkat 0 dx. Supaya kalian lebih kebayang. Nah, seperti ini ya. Berarti tadi kita punya 1/20 integral dari 2 sampai 6. Berapa tadi? 1 per 1 tambah 1 kan? 2 ya? Udah nggak diintegralin. X 1 tambah 1, 2. Ini batasnya 2 sampai 6. Ditambah, tadi adalah integral, ini 1 dikali integral 2 pangkat, sampai 6, X pangkat 0 dx. Nah, kita integralin dulu. Nah, ini biarkan dulu saja. 26 ditambah, nah ini, 1 kan tetap. Nah, ini ya. 1 kali ini kan biarkan 1 ya, hasilnya tetap kan. Jadi 1 per pangkatnya tambah 1. X pangkatnya tambah 1. Ini 2 sampai 6. Gitu. Jadinya ini 1/20, ini 1/2. Ini langsung saja kita masukkan, berarti X kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang X kuadrat berarti 2 kuadrat. Ya kan? Ditambah ini 1 per 0 tambah 1, 1. 1 per 1, 1 kan? Berarti biarkan saja. X 0 tambah 1 berarti X pangkat 1 atau X 2 sampai 6. Nah, berarti ini 1/20. Ini 1/2. 6 kuadrat 36. 36 dikurang 4. Ya kan? Nah, ini ditambah. Nah, ini berarti X-nya adalah 6 dikurang X2. Ini kan? Jadi hasilnya 1/20. 1,5, 36 dikurang 4, 32 ya. Ditambah, ini jangan lupa kurung besar ya. Ditambah 4. Nah, ini di sini aja ya. Sama dengan 1/20, ini berapa? 32 bagi 2, 16 ya. 16 tambah 4, berarti setengah dikali 1/20, 16 tambah 4, 20. Berarti hasilnya 1. Berarti integral tadi dengan batas 2 sampai 6 hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Mana tadi soalnya? Nah, ini ya. Nah, kita kembali lagi ke soal kita ini. Tadi berarti variabel acaknya berada batasnya antara 0 sampai 3, tapi yang ditanya adalah batas 1 sampai 2 ya. Nah, kalau kita masukkan 0 sampai 3 itu pasti hasilnya 1 karena memang batasnya ada, batas dari fungsi densitas ini ada di antara 0 sampai 3. Nah, sekarang kita cari 1 sampai 2. Berarti langsung saja kita integralkan 1 sampai 2 dari fungsi densitasnya. Tadi adalah 1/9 X kuadrat dx. Langsung saja 1/9 bisa kita keluarkan. 1, 2 X kuadrat dx. Nah, berarti 1/9 ini dikali 1 per pangkatnya ditambah 1. 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 juga. Ini batasnya 1 sampai 2. 1/9 sekali 1 per, ini 3 kan, X pangkat 3. 1 sampai 2. Nah, ini boleh nih langsung 1/27 kan, dikali, karena dikali semua jadi bisa. Nah, X-nya jangan lupa, X pangkat 3. Batasnya 1 sampai 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Ya. Lalu ini hasilnya adalah 1/27 dikali 8 min 1. Berarti hasilnya 7/27. Berarti peluang antara 1 sampai 2 dari fungsi densitas tersebut adalah 7/27. Oke, seperti itu saja pembahasan dari soal-soal kemarin. Nah, sekarang coba bisa tidak kalian mengerjakan soal ini. Ya, misalkan nih
Ibu punya sebuah kotak. Ada sebuah kotak berisi 4 bola. 4 bola pingpong misalnya. 4 bola pingpong bernomor ya, misalkan dari bola pingpong itu ada nomornya yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 2 bola pingpong diambil nih. Misalnya diambil secara sekaligus ya. Diambil secara acak sekaligus. Nah, diambil sekaligus nih. Nah, lalu diketahui yaitu adalah kejadian yang menunjukkan jumlah angka ya. Jadi yaitu kejadian yang menunjukkan jumlah angka dari 2 bola pingpong yang diambil. 2 bola pingpong yang terambil. Jadi jumlah ya. Misalkan yang terambil adalah bola pingpong dengan nomor 1 sama 2. Berarti yaitu adalah 3. Gitu ya. Misalkan bola pingpong yang terambil adalah bola pingpong yang bernomor 1 sama 4. Berarti yaitu adalah 5. Gitu. Nah, coba berdasarkan dari ini bisa nggak kalian menentukan distribusi peluang dari Y. Lalu bisa nggak kalian menentukan peluang dari Y-nya itu kurang dari sama dengan 5. Nah, bisa nggak? Nah, coba ya, kalian coba nanti kita diskusikan. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.